Baik, kita lanjutkan. Wa tarkul wasiyati bidainin, dan tidak berwasiat tentang hutang. Maksudnya hutang yang tidak diketahui oleh selain dia. Awas, hati-hati kalau kita berhutang kepada siapapun, hendaknya ada yang tahu. Jangan sampai yang tahu cuman kita aja, yang lain enggak. Istri kita enggak tahu, anak kita enggak tahu. Kalau meninggal gimana? Buat fitnah nanti. Kalau hutang terhadap seseorang hendaknya diberitahu. Walaupun pemberian tahu tersebut dalam konteks wasiat. Contohnya begini. Kalau saya meninggal nanti, tolong bayarkan hutang saya ke fulan ibn fulan. Kalau enggak wasiat sama sekali, enggak memberitahu sama sekali, apa yang akan terjadi? Bisa jadi hutangnya enggak dibayar. Kalau sudah enggak dibayar, apa yang terjadi? Akan ke bawah mati. Kalau sudah ke bawah mati, apa yang terjadi? Yaumul qiyamah dia akan dituntut untuk melunasi hutangnya. Bahkan dalam Islam itu bukan sekedar memberitahu ya, tapi maksudnya memberitahu itu adalah berwasiat untuk nanti dibereskan hutang-hutang tersebut. Walaupun nanti pembahasannya lain, Ustadz, dibereskan kan kalau yang ditinggalkan ada. Contohnya ada orang meninggal, dia punya harta, dia punya hutang, bayarkan dulu hutangnya sebelum dibagi waris. Kan ketika seseorang meninggal, enggak boleh warisannya atau hartanya langsung dibagi sebagai warisan, enggak. Harta yang ditinggalkan oleh mayit itu disebut dengan tarikatul mayit. Belum menjadi harta warisan, belum, kecuali sudah diambil untuk perawatan jenazah, sudah diambil untuk hak-hak Allah. Contohnya dia sudah wajib haji tapi belum menunaikan haji, ambilkan dulu dari hartanya untuk menunaikan haji. Ada lagi nggak? Ada, contohnya ada hak-haknya hamba-hamba Allah, dia punya hutang terhadap sesama, baik hutang yang dulu hutang uang sudah dipakai uangnya jadi tanggung jawabnya, atau hutang yang berkaitan dengan harta benda yang masih ada. Barangkali mobilnya masih punya hutang, ada kaitan dengan orang lain, motornya, rumahnya dan seterusnya, itu bereskan dulu. Bereskan dulu. Termasuk ada wasiat enggak dari sepertiga yang ditinggalkan. Sudah dibereskan semuanya, perawatan jenazah, kemudian hak-hak Allah, hak-hak hamba Allah, kemudian wasiat, sudah beres semuanya, baru diambilkan atau sisanya disebut dengan harta warisan. Kalau sudah begitu baru boleh dibagi. Boleh dibagi. Pertanyaannya, kalau orang tuanya tadi itu contohnya tidak berwasiat bahwa dia punya hutang dan tolong bayar, kenapa yang terjadi? Ada orang tiba-tiba datang, Pak, ini keluarganya Pak Anu ya, iya, Pak Anu punya hutang terhadap saya. Sekian, ahli warisnya, masa bodoh katanya. Gak pernah ada yang tahu kok. Kalau begitu ya sudah, tanggung sendiri resikonya. Jangan begitu juga ahli warisnya, bukan tanggung sendiri resikonya, yang menanggung itu orang tuamu yang mewariskan. Yang bahaya itu. Kalau memang ada hartanya, selesaikan dengan hartanya, itu hartanya beliau kan. Tapi apapun itu, agar selamat dari yang seperti ini, musibah yang besar ini, tolong kalau punya hutang ada yang tahu, wasiat untuk dibayarkan. Ustadz, kalau ternyata yang ditinggalkan itu enggak ada Ustadz, memang murni tinggal utang aja Ustadz, harta bendanya habis Ustadz, udah utang aja, ini murni tinggal hutang sisanya. Rumah enggak ada, mobil enggak karena ngontrak misalkan, mobil enggak ada karena enggak punya, motor enggak ada juga karena enggak punya, tapi yang tersisa hanya hutang. Ini gimana Ustadz? Maka ada perdebatan panjang di sini. Mazhab kita enggak wajib, tapi dianjurkan dengan sangat ahli waris untuk membayarkan hutang-hutangnya. Jadi jangan nuntut ke anaknya, jangan nuntut, enggak, sudah. Kalau sudah begitu. Meminta ya boleh. Kebijaksanaan. Tapi tetap kalau enggak dibayarkan dituntut nanti yaumul qiyamah. Makanya begini,
Jangan karena mendengar pendapat ini, kan nggak ada harta benda yang ditinggalkan sebagai warisan. Kita mau bayar pakai apa? Kan juga ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau tidak ada harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit, maka hutangnya tidak wajib dibayar oleh ahli warisnya. Dari sisi itu ada benarnya. Tapi tolong berpikirnya jangan begitu mindsetnya. Coba berpikir begini, kalau itu nggak dilunasi sama kita, yaumal qiyamah nanti dia akan dituntut. Anak berbakti masa mau membiarkan orang tuanya dituntut? Masa mau membiarkan orang tuanya pahalanya habis karena untuk bayar hutang? Masa mau membiarkan orang tuanya contohnya harus menanggung dosa karena memang dia punya hak terhadap orang lain? Kan nggak begitu anak soleh. Jadi sekarang sudah bukan konteksnya wajib atau tidak wajib. Ulama membahas wajib atau tidak wajib, ini kaitannya dengan yang nuntut hutang juga nih. Supaya tahu bahwa jangan nuntut ahli warisnya, ngejar-ngejar ahli warisnya, jangan. Anda meminta silakan, boleh memberitahu silakan, menuntut, mengejar, jangan. Karena nggak ada harta warisan yang ditinggalkan. Beda kalau orang kaya, dituntut, dikejar, memang harus begitu. Tapi hendaknya untuk ahli warisnya, berpikir bagaimana itu kalau yang meninggal ayahnya, bagaimana ayahnya nanti menanggung hutang, bagaimana itu harus dipikirkan ya.